Sekarang ini kita sedang diperangi. Perang di sini bukan perang senjata, tetapi yang lebih parah dan lebih berbahaya dari perang senjata, yaitu perang kepada akhlak dan moral kita. Jadi sekarang kita diperangi. Melalui apa? Melalui media-media. Itu kebanyakan. Karena ini masuk ke dalam kantong kita. Setiap anak sekarang udah pengennya punya HP. Dan orang tua hampir kewalahan untuk membendung hal ini kepada anak-anaknya. Sekarang setiap anak memiliki handphone, mengetahui dunia luar. Sehingga apa yang terjadi? Umat Islam, mukminin, muslimin lebih cenderung hatinya cinta kepada orang-orang yang fasik. Entah itu penyanyi lah, entah itu artis lah. Kadang-kadang lebih parahnya lagi artis-artis dan penyanyi dari luar negeri yang non-muslim. Ini saya nggak membicarakan sesuatu yang cuman asik dengerin doang. Enggak, ini lebih parah lagi. Sampai ada cinta, sampai ada fanatik, sampai ada sesuatu yang mereka anggap wah, hebat kepada orang-orang yang nggak pantas untuk mereka cintai sama sekali. Tapi saya pernah mengatakan kepada para pemuda-pemuda, kalian ini ketika kalian membanggakan atau bahasa sekarang kan ngefans kepada seseorang, kepada artis, kepada pemain bola misalnya, ngefans kepada pemain bola, kalau cuma saya suka nih permainan fulan, sih aja, cuman suka permainan. Tapi kalau sudah ngikutin, sudah dia di segalanya dia tahu, terus dia cinta, hatinya pengen seperti itu, ini udah gak wajar. Saya mau tanya, emang dia itu udah ngasih kamu apa? Orang, normalnya orang cinta kepada sesuatu yang ada manfaat untuk dirinya. Sekarang pemain bola atau artis yang engkau bangga-banggakan, engkau taruh stikernya, engkau tahu keadaannya, ngikutin semua filmnya misalnya. Kalau udah suka sama artis bisa begitu, lagunya bisa hafal semua lagunya, tahu kegiatannya, ngikutin daripada YouTube-nya atau apanya, ngikutin semua. Aku mau tanya, dia udah ngasih kamu untung apa coba? Pernah ngasih duit? Pernah ngasih duit? Gak pernah. Pernah atau memperhatikan kalau engkau susah dia bakal nolong? Enggak. Kalau engkau sakit dia bakal datang? Enggak. Kita nggak bicarain akhiratnya, dunia aja dah, dunia. Kalau begitu harusnya ente ngefans kepada orang tuamu lebih banyak dari dia. Kenapa? Orang tua bantu, masih sayang. Kalau ente sakit dipelihara, dijaga. Lebih pantas untuk kalian cintai dan kalian muliakan dibandingkan mereka. Mereka ini nggak memberi apa-apa. Nah, pertanyaannya, kenapa sesuatu orang yang tidak memberikan manfaat apapun kepada diri kita atau kepada anak-anak kita kok bisa dicintai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan pada kita semua. Dengan nikmat taufik dan hidayahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kaki kita untuk hadir di dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang dimana ini adalah suatu kenikmatan ketika Allah mudahkan, Allah kuatkan
Allah semangatkan jiwa raga kita untuk kita melangkah ke Masjid Baitullah, kemudian untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Berapa banyak orang-orang yang terlalaikan dan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi taufik dan hidayahnya, sehingga mereka berat untuk menghadiri sholat subuh berjamaah, sehingga mereka berat untuk meraih pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mudahkan langkah kaki kita untuk hadir, itu semata-mata adalah taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah untuk kita semua. Kalau Allah mau, Allah beratkan kita nggak hadir sholat subuh. Kalau Allah berikan sedikit rasa lelah yang berlebihan atau rasa malas, kita tidak akan melangkahkan kaki kita sampai ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala besar bagi orang yang rela keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin, man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfa al-lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah." Siapa orang yang sholat isya berjamaah, bagaikan dia telah menghidupkan setengah malam dengan beribadah kepada Allah, tahajud, ibadah, sholat, baca Quran. Dan siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka bagaikan dia telah menghidupkan satu malam suntuk di dalam beribadah kepada Allah. Siapa dari kita bisa semalam suntuk beribadah dalam sholat, dalam ibadah, dalam zikir? Sulit untuk melakukan hal tersebut, tetapi orang yang sholat subuh bisa mendapatkan hal tersebut. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul SAW bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya, salatul fajri wa salatul isya. Law ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa." Kata Nabi SAW, bahwa salat yang paling berat dilakukan oleh orang yang munafik, orang yang menyatakan Islam dengan lisannya tetapi hatinya tidak beriman kepada Allah. Yaitu salat apa? Salat isya dan salat subuh. Mereka berat untuk melakukannya, ya, karena sudah waktunya tidur dan istirahat. Kata Nabi SAW, kalau seandainya mereka tahu apa yang ada dalam pahala dalam salat subuh dan salat isya berjamaah tersebut, la atauhuma walau habwa, mereka akan mendatangi salat subuh dan salat isya tersebut walaupun dengan merangkak kaki. Orang kalau udah merangkak berarti keadaannya gimana? Sakit, tidak normal, capek. Kata Nabi, walaupun mereka dalam keadaan capek seperti apapun, mereka akan berusaha untuk datang. Kenapa? Karena mengetahui daripada besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala simpan dan berikan bagi orang yang melaksanakannya. Dalam hadis yang lain disebutkan, ketika Rasul SAW mengatakan, "Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil-laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Wahai orang-orang, yang disebut dengan hadis yang pertama Rasulullah sebutkan ketika beliau sampai ke kota Madinah. Beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, afshus salam." Wahai orang-orang, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang lain. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian di waktu malam sedangkan orang-orang sedang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga Allah dengan penuh keselamatan. Sebagian ada yang menafsirkannya ini level berat. Ya Rasulullah, ini sangat sulit. Kata Nabi SAW, umatku bisa melakukannya. Umatku bisa melakukannya. Lalu beliau mentafsirkan hal tersebut, memberikan level teringan dalam mengerjakan 3 perkara tersebut agar kita mudah dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Maka Nabi mengatakan, siapa orang yang berjumpa dengan saudaranya yang muslim, kemudian dia mengatakan Assalamualaikum, maka dia telah menyebarkan salam. Nah, kita kan begitu, masuk ke rumah kita ucapkan salam.
Kita ketemu dengan saudara, teman, siapapun kita ketemu, assalamualaikum, kita mengucapkan assalam. Berarti kalian telah termasuk golongan orang yang menyebarkan salam. Satu poin gampang untuk dikerjakan. Kemudian beliau mengatakan wa at'imut ta'am. Ini kan berarti orangnya harus kaya nih, ngasih makan orang. Kata Nabi, nggak harus seperti itu. Orang yang memberikan nafkah, makanan kepada istri dan anaknya. Setiap hari kita ngasih makan istri dan anak. Kata Nabi, sudah masuk dalam golongan orang yang memberi makan kepada orang lain. Wa at'imut ta'am. Ya tentunya kalau dia lebih, pasti nilainya lebih. Dia kasih makan keluarganya, iya. Dia juga memberikan sedekah dan infaknya kepada orang lain, pasti dia mendapatkan kelebihan. Tetapi level ini sudah dia dapatkan. At'imut ta'am sudah masuk kategorinya. Wasallu bil-laili wan nasu niyam. Dan salatlah kalian di waktu malam sedangkan orang-orang tidur. Kata Nabi SAW, itu salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Bukan harus tahajud ya Rasulullah, orang-orang pada tidur. Nah, sedangkan kalau salat subuh, salat isya kan semua orang bangun. Kata Nabi, bukankah orang Nasrani dan orang Yahudi tidur? Wannasu niyam, sedangkan orang-orang tidur, yang non-muslim tidur. Sedangkan orang muslim bangun untuk melakukan sholat, maka mereka sudah masuk dalam kategori sallu bil-laili wan-nasu niyam. Tentunya beda kalau seandainya ada orang bangunnya lebih awal, dia bertahajud, bangun jam 3, bangun jam 2, misalnya seperti itu. Atau bangun jam sebelum sholat subuh dia sudah sholat, melakukan tahajud. Tentunya dia memiliki pahala yang berlebih. Tetapi 3 amalan tersebut bisa untuk kita laksanakan. Ya. Dan Rasul menjanjikan orang yang melaksanakan hal tersebut, kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga Allah dengan keselamatan. Artinya nggak susah payah. Nggak pakai melihat hal-hal yang buruk, tidak melihat kesulitan di yaumil mahsyar ketika Allah bangkitkan orang-orang, ketika orang-orang panik dan orang-orang takut, dia diberikan rasa aman, rasa tentram, karena Nabi telah mengatakan tadkhulul jannata bisalam, masuk ke dalam surga Allah dengan keadaan atau dengan penuh keselamatan. Begitu juga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita masuk sekarang ini sudah di tanggal kedua, hari kedua dari bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam kategori malam-malamnya adalah malam dan hari yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kemuliaannya. Dalam suratul Fajr Allah berfirman, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Wal fajri, demi subuh, waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuh. Wa layalin ashr, dan hari-hari atau malam-malam yang 10. Para ulama ada perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan layalin ashr, 10 malam ini adalah malam-malam Dzulhijjah. Dalam riwayat disebutkan bahwa malam Dzulhijjah atau 10 malam Dzulhijjah, atau para ulama mengatakan lebih afdal dibandingkan 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi kalau globalnya Ramadan paling afdalnya bulan, Lailatul Qadar ada paling afdalnya malam. Tetapi secara khusus kalau diperinci 10 hari atau 10 malam ini, banyak ulama mengatakan bahkan lebih afdal dan mulia dibandingkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah telah menyatakan malam-malam ini dalam sumpahnya di dalam suratul Fajr. Dan diikuti juga dengan hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari wa ghairuh, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin al-'amalu shalihu fi ahab ila Allah min ayyamil 'ashr." Qila walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarja' bidzalika bi syai'. Dalam hadis yang sahih Rasul SAW menyatakan, dan ini kesempatan kita yang kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari dan waktu tersebut, waktu yang istimewa ini, yaitu 10 hari daripada awal Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada suatu hari
yang mana beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai. Kalau sudah level amalan dicinta oleh Allah, berarti pahalanya berlipat ganda. Dan kalau sudah mengatakan lafadznya adalah dicinta oleh Allah, berarti lipatan ganda di sini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Beda dengan dikatakan Ramadan 70 kali lipat, masih dinyatakan. Tapi kalau sudah pernyataannya ada ahab ilallah, paling dicinta di sisi Allah, oh berarti ini nggak tertandingi. Apapun itu tidak bisa menandinginya. Kenapa? Karena sudah nggak pakai derajat atau berapa kali lipat, tidak, tetapi pakai lafaz dicinta oleh Allah. Dan kalau sesuatu sudah disukai oleh Allah, maka pemberiannya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada suatu hari yang mana beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari daripada Dzulhijjah. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, bahkan dengan jihad di jalan Allah? Artinya ada orang pergi berjihad selain di bulan Dzulhijjah, di bulan yang lain dia pergi berjihad. Mana yang lebih afdal? Dia pergi berjihad dengan dia beribadah di malam atau di hari-hari 10 Dzulhijjah. Ini perbandingannya begitu. Bukan berarti mengecilkan jihad. Tentunya mereka menyebutkan jihad karena mereka tahu bahwa orang yang berjihad itu pahalanya besar, tidak tertandingi dengan pahala apapun, karena dia sedang berkorban dengan jiwanya dan raganya untuk i'la kalimatillah, sehingga mereka jadikan itu sebagai perbandingan. Ya Rasulullah, dibandingkan jihad gimana? Kata Rasulullah SAW, walal jihadu fisabilillah. Bahkan orang yang berjihad di jalan Allah, perbandingannya amal soleh di sini lebih diutamakan. Ya kalau seandainya dia berjihad di 10 Dzulhijjah, ya pasti lebih mulia, itu lain lagi. Ya, tetapi seandainya di waktu yang lain bagaimana? Kata Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah, kecuali satu, dia berjihad dengan jiwanya, dia sendiri pergi, dengan hartanya semua, kemudian dia tidak kembali dengan apapun, mati syahid. Nah itu baru menandingi amal di bulan Dzulhijjah. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memberikan kepada kita di hari-hari ini, kalau bahasanya marketing sekarang, diskon besar-besaran. Ya, pemberian yang besar, kesempatan untuk kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dianjurkan dalam hari-hari ini, memang dianjurkan untuk berpuasa, itu salah satu amalannya. Bagi yang mampu, bagi yang memiliki kekuatan dan juga tidak ada halangan, lebih baik berpuasa di hari-hari ini. Kalau dia tidak bisa, setidaknya melakukan puasa paling minimalnya di hari Arafah, yaitu tanggal 9-nya. Tanggal 9, satu hari sebelum hari raya, itu disebut dengan hari Arafah. Dan kebanyakan ulama mengatakan setiap orang tanggal 9-nya ikutin negaranya dia, walaupun nggak ada Arafahnya. Tapi kan julukannya disebutnya dengan hari Arafah, maksudnya tanggal 9. Jadi nggak usah bingung kalau seandainya beda. Tapi alhamdulillah kayaknya tahun ini tidak ada perbedaannya. Sama Dzulhijjahnya kita dengan yang di sana. Berarti nggak bingung ya orang-orang. Tapi kalau seandainya berbeda seperti tahun lalu misalnya, nggak ngaruh. Kenapa? Ya kita ngikutin tanggal 9 kita. Jangan, oh di sana kan tanggal 9-nya Arafahnya belum atau sudah. Nggak begitu. Kenapa? Coba engkau bayangkan kalau engkau hidup di tahun atau di zaman belum ada teknologi seperti sekarang yang sehingga kita bisa tahu kabar secara langsung. Bakal puasanya gimana? Ngikuti tanggal. Nabi SAW udah ngajarin kita sumu li ru'yati, aftiru li ru'yati. Jadi pakainya ru'yah. Kalau kita ngelihat hilalnya, masuk bulannya, ya hitungannya begitu. Tidak hitungannya dengan negara lain. Apa urusannya kita dengan negara lain yang dia bisa ru'yah yang dengan cara yang lain? Kan begitu. Jadi biar kita paham, ya. Walaupun di situ ada perbedaan pendapat dan itu tidak masalah. Tetapi alhasil di sini bahwa minimalnya puasa di hari Arafah atau disebut tanggal 9. Kata Rasulullah SAW, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanatain. Bahwa orang yang puasa di bulan Arafah atau di hari Arafah tanggal 9, saya mengharapkan kepada Allah mendapatkan ampunan untuk dosa 2 tahun. Tahun yang lalu
dan tahun yang akan datang. Sebagian ulama mengatakan di dalamnya ada bisyarah. Sepertinya terselubung dalam hadis ini ada suatu kabar gembira bahwa insya Allah orang yang puasa di tanggal 9 ini mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sampai tahun depan masih hidup. Kenapa? Karena udah dapat jatah ampunan. Tapi ya ini nggak harus ya. Oh berarti saya usahain puasa pasti hidup nih. Biar jamin kehidupan saya selama 1 tahun. Ya nggak juga. Terus bagaimana kalau seandainya dia meninggal udah dapat? Ya nggak apa-apa, itu bonus. Ya bonus dari Allah SWT, nanti akan diampunkan dosa-dosa yang lainnya. Tetapi para ulama mengatakan bisa saja maknanya orang yang dimudahkan oleh Allah puasa di hari Arafah dan sudah dijanjikan akan diampuni dosa 1 tahun, bisa saja panjang umur sampai tahun depan. Ya, dan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa menghidupkan malam daripada Dzulhijjah ini pahalanya seperti Lailatul Qadar setiap malamnya. Qiyamu lailihi ka qiyami Lailatul Qadar wa siyamu yaumihi ka siyam sanah. Dalam riwayat seperti itu bahwa bangun malam bertahajud menghidupkan malam di bulan-bulan Dzulhijjah nih kayak kita sekarang sudah 2 malam lewat. Ya, malam lalu sebelumnya adalah awalnya, itu bagaikan dia menghidupkannya di malam Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan hanya 1 kali datangnya, tapi bulan Dzulhijjah bisa berkali-kali. Setiap malamnya seperti Lailatul Qadar. Dan kita tahu semua Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Ini semua adalah pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas untuk kita, dan ini semua berkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena berkatnya Rasulullah Nabi Muhammad, kita nggak dapat tuh keringanan-keringanan semacam ini. Amal yang sedikit dari kita bisa menandingi dan bisa berlipat ganda dengan begitu banyak. Itu semua kemuliaan Allah berikan karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita di yaumil qiyamah nanti, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadisnya, nahnu al-awwalun nahnu al-akhirun as-sabiqun yaumil qiyamah. Memang kita adalah umat yang keluar terakhir, tetapi kita akan melampaui umat-umat terdahulu di hari kiamat. Umat-umat yang lalu umurnya panjang, ibadahnya nggak berlipat ganda seperti kita. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW umurnya pendek, amalannya berlipat ganda. Dan itu semua fadlullah yu'tihi man yasha. Sampai Nabi SAW bersabda dalam suatu perumpamaan, kata Rasulullah, ada seseorang, perumpamaan kalian dengan umat yang lalu, dia menyewa atau mempekerjakan orang-orang untuk bekerja dari pagi sampai siang, dan diberikan qirat, 1 qirat, ya 1 jatah daripada pemberian gajinya. Kemudian mempekerjakan lagi orang-orang dari siang sampai waktu sore, anggaplah jam 4, dikasih 1 qirat. 1 lagi dari jam 4 sampai jam 5. Nah, kerjanya segitu dong. Tapi dikasih 2 qirat. Yang kerjanya cuma 1 jam, dikasih gajinya 2 qirat, double dari yang gaji yang lain. Sehingga mereka protes, mengatakan, bagaimana bisa seperti itu? Kami yang kerjanya lebih banyak, tapi kok gaji kami lebih sedikit. Maka bos tersebut mengatakan, emangnya saya mengurangi jatah daripada jatah kalian? Atau saya sudah berikan jatah kalian? Memang dikurangin? Kan itu sudah perjanjian dan segitu, memang itu sudah layak. Kata mereka, iya, tidak dikurangi. Terus kenapa yang itu jadi kerjaannya sedikit, gajinya lebih banyak? Kata dia apa? Itu adalah bonus dari saya pribadi. Dzalika fadli utihi man asya. Saya pengen ngasih kepada siapapun yang saya mau. Kalau bahasa orang, pilih kasih. Kalau boleh dibilang, Allah itu pilih kasih nggak? Kalimat pilih kasih sebenarnya kayak kalimat zalim ya bagi manusia.
Ya kan? Kalau bilang orang pilih kasih nih, oh berarti dia lebih sayang sama ini, dikasih yang ini enggak, kan begitu, menggolimi. Tapi kalau lafadznya untuk Allah, tidak pilih kasih. Allah Subhanahu wa taala betul tidak menggolimi, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, terserah Allah. Ya kalau bahasa kita kasarnya ya pilih kasih, tetapi tidak zalim. Kalau pilih kasihnya manusia zalim, zalimin ini ngasih ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi siapapun, tetapi Allah bisa memberikan kepada siapapun, terserah Allah sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua karena kita dipilih oleh Allah dan terpilih, mau tidak mau sudah ketentuan dari Allah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, tanpa kita minta, tanpa kita mengajukan permintaan kepada Allah, tapi Allah pilih kita sebagai umatnya Nabi. Patutlah kita untuk memperbanyak syukur kepada Allah dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umatnya Nabi, tidak memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang Allah sudah berikan. Sebagai umat Nabi, tidak meraih ampunan-ampunan yang Allah sudah berikan. Kesempatan-kesempatan yang Allah buka, kita tinggalkan. Maka itu, ketika nanti di yaumil qiyamah, jika ada dari golongan umatnya Nabi Muhammad tidak selamat, maka penyesalannya dia dan kesedihannya dia melampaui daripada kesedihan umat-umat yang lain. Kenapa? Ya, ini kan punya kesempatan besar. Yang ini punya kemampuan, yang ini punya bonus besar, tapi dia semua dilewati oleh dia begitu saja. Ya, sampai diriwayatkan disebutkan bahwa malaikat akan merasa takjub dan heran kalau ada orang dari selain umatnya Nabi Muhammad selamat. Dia heran, itu bisa selamat. Bukan dari umat Nabi Muhammad SAW, amalannya berat. Semuanya dipertanggungjawabkan, tidak ada lipatan ganda seperti itu. Mereka yang kamu hebat. Tapi juga mereka para malaikat heran kalau ada dari golongan umatnya Nabi Muhammad SAW tidak selamat. Dia bingung. Kamu umatnya Nabi Muhammad tidak selamat di yaumul qiyamah, itu sangat mengherankan. Engkau wudu dapat ampunan dari Allah, engkau sholat apalagi di masjid, engkau dapatkan ampunan dari Allah, janji dari Allah diampuni, dijaga. Kemudian engkau melaksanakan puasa, diberikan ampunan. Mengerjakan hal-hal yang wajib saja, engkau sudah mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus engkau bisa seperti ini? Itu kan karena apa? Karena kelalaian. Ya, sholat yang mudah seperti ini kita bisa laksanakan. Ya, untuk melaksanakan sholat paling berapa menit? 10 menit selesai sholat. Ya, anggap 20 menit. Tapi mendapatkan pahala yang besar. Kita kalau kerja banting tulang, 20 menit apa kerja coba? Ada orang dapat kerja 20 menit terus dapat duit 20 juta, ada? Nah, ada di sini. 20 menit kerja dapat 20 juta, ada? Siapa itu? Keluarnya miliarder mungkin, dia udah punya duit banyak, ya. Bisa saja seperti itu. Ya, tapi kita sholat subuh berjamaah, jangankan sholat subuhnya, baru sholat qobliyahnya aja. Qobliyah subuh khairun minad dunya. Harus sholat sunnahnya. Gimana dengan sholat subuhnya? Dunia seisinya loh ini. Ada orang di sini punya dunia seisinya? Yang mana tuh orangnya? Hah? Kerajaan mana yang pernah dapetin dunia seisinya? Kerajaan mana? Fir'aun punya? Fir'aun aja gak punya. Haman punya? Gak punya. Qarun sekaya-kayanya tuh punya dunia seisinya? Gak punya dia. Kita umatnya Nabi salat sunnah qabliyah subuh udah dunia seisinya. Belum salat subuhnya ini, belum perlangkahnya ini. Ya, pahala begitu besar. Ramadan datang dengan pahala besar. Bulan Dzulhijjah datang dengan pahala berlipat ganda. Ya, maka sangat rugi ketika salah satu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak memanfaatkan ya keuntungan ini. Kita lalai, kita jauh. Karena itu sebagai kewajiban kita, syukur kita kepada Allah. Allah pilih kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kita memperhatikan diri kita
Yang sekarang ini, di zaman seperti ini, paling penting sebagaimana sabda Rasul SAW, "Idza ra'aita syuhhan muta' wa hawan muttaba' wa i'jabu kulli ra'yin bi ra'yih fa'alayka bi khassati nafsik wa fi riwayat bi khuwaisati nafsik wa da' anka amral 'ammah." Rasulullah SAW mengatakan di zaman yang mungkin bisa diterapkan juga di zaman kita, yaitu apa? Kalau engkau melihat syuhhan muta', rasa pelit yang diikuti, kekikiran yang nggak jelas sudah, pelit untuk memberikan hartanya di jalan Allah, tetapi kalau untuk hal-hal yang sia-sia dia menginfakkan, itu syuhhan muta'. Wa hawan muttaba', setiap orang mengikuti hawa nafsunya, apa yang dipenginkan, apa yang diinginkan dia kerjain. Wa a'jabu kulli dira'in birayih, setiap orang merasa takjub dengan pendapat pribadinya. Kalau dia punya pendapat, dia ngerasa itu yang paling benar, harus diikuti. Dan ini terlihat jelas di keadaan kita. Kata Rasulullah, berarti ada suatu masalah besar secara global, secara nasional, sulit untuk diperbaiki secara nasional. Bagaimana caranya ya Rasulullah kalau dalam keadaan seperti itu? Bukan harus memberontak atau harus melakukan gerakan-gerakan yang lain. Kata Rasulullah, "Alaika bi khassati nafsik." Maka engkau tugasmu perhatikan urusan pribadimu dan orang-orang sekitarmu. Itu namanya siasat atau nasihat orang yang benar-benar bijaksana. Kalau Rasulullah mengatakan kalian harus berontak, semua orang perang terus, gak ada habisnya dunia, bakal perang terus. Kenapa? Karena ada arahan dari Nabi, kalau kalian melihat sesuatu nggak enak, perangin aja deh semua. Nah, Rasulullah nggak begitu. Ntar dulu. Kecuali kalau seandainya sesuatu yang keluar dari agama, itu lain lagi. Tapi kalau masih dalam ranah agama, walaupun siapapun kalian ikuti. Terus Rasulullah, kita pengen memperbaiki diri, kita nggak pengen berada dalam lingkup seperti itu yang kelihatannya ada zalimnya, ada. Kata Rasulullah, kalian ambil tindakan untuk memperbaiki diri dan keluarga kalian dan orang-orang sekitar kalian. Alaika bi khassati nafsik. Rasulullah nggak bilang tinggalkan urusan orang-orang semuanya, jangan engkau pedulikan orang-orang, kalian benerin diri sendiri aja. Enggak. Rasulullah mengatakan alaika bi khassati nafsik. Hendaknya engkau lebih fokus kepada orang-orang atau orang-orang yang terdekat denganmu. Dan ini wasiat dari Nabi. Dan ini semua kita bisa mengamalkannya. Dan kita nggak usah terlalu berkecimpung dengan urusan umum yang kalau kita berkecimpung akan membuat gaduh atau membuat sesuatu yang merisaukan atau membuat kerusakan. Kata beliau, alaika bi khassati nafsik. Urusan ini engkau perhatikan kepada orang-orang khususmu. Siapa orang khusus? Dirimu, istrimu, keluargamu, anak-anakmu. Nah, sekarang ini kita harus memperbaiki diri dari lingkup keluarga kita masing-masing. Setiap orang memperhatikan dirinya, bagaimana dia dengan arkanul Islam, ya, dengan ketaatan kepada Allah dirinya, dengan takwa dia, dengan muamalat dia sudah baik. Perhatikan kepada istri dan anaknya, apakah istrinya sudah sesuai dengan syariat dari sisi perbuatannya, dari sisi amal ibadahnya. Anak-anaknya bagaimana, apakah sudah menjaga sholat? Apakah mereka memperhatikan urusan agama mereka? Tahu hal-hal yang wajib mereka tahu? Apakah mereka punya jatah cukup untuk talabul ilmi syar'i, belajar ilmu syariat? Kalau ilmu yang selain syariat kayaknya sih nggak perlu disemangatin. Semua orang semangat sudah. Anaknya nggak sekolah bisa marah-marah, ya. Tapi anaknya nggak ngaji, nggak belajar Quran atau nggak menghafal sesuatu yang mungkin nggak masalah. Ya, kalau nggak sekolah, marah dia, bisa kesel dia kepada anaknya, bisa marah kepada anaknya. Itu sudah semua orang. Tapi kita perlu kembali memperhatikan anak kita, keluarga kita, mengerti tidak tentang agamanya. Seberapa luas pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Seberapa luas pengetahuan mereka tentang sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita nggak boleh tutup mata. Sekarang ini kita sedang diperangi. Perang di sini bukan perang senjata, tetapi yang lebih parah dan lebih berbahaya dari perang senjata, yaitu perang kepada akhlak dan moral kita. Jadi sekarang kita diperangi. Melalui apa?
Melalui media-media. Itu kebanyakan. Karena ini masuk ke dalam kantong kita. Setiap anak sekarang udah pengennya punya HP. Dan orang tua hampir kewalahan untuk membendung hal ini kepada anak-anaknya. Saya pernah tuh dalam seminar, khususnya pembahasan mengenai pendidikan anak. Saya tanya kepada mereka, waktu itu perempuan-perempuan kebanyakan yang hadir, saya tanyakan kepada mereka, kira-kira anak kecil paling layak dikasih HP, punya HP umur berapa? Umur 10? Kata mereka, enggak. Umur 12? Enggak pantas, 12 masih belum. Umur 15? Ya, umur 15, itu juga rawan, masih khawatir. Tapi buktinya gimana? Kenyataannya gimana? Sebelum 15 udah pegang HP masing-masing, punya sendiri, padahal si orang tua tahu bahwa hal tersebut tidak baik, karena kan mereka belum mengerti memilah dan memilih apa yang lebih baik, apa yang pantas untuk dilihat, apa yang tidak pantas untuk dilihat. Dia nggak tahu, dia belum sampai umur seperti itu untuk mengetahui itu. Tetapi semua orang udah kewalahan, udah repot. Sekarang setiap anak memiliki handphone, mengetahui dunia luar, sehingga apa yang terjadi? Umat Islam, mukminin, muslimin lebih cenderung hatinya cinta kepada orang-orang yang fasik. Entah itu penyanyi lah, entah itu artis lah. Kadang-kadang lebih parahnya lagi, artis-artis dan penyanyi dari luar negeri yang non-muslim. Ini saya nggak membicarakan sesuatu yang cuman asik dengerin doang, enggak. Ini lebih parah lagi. Sampai ada cinta, sampai ada fanatik, sampai ada sesuatu yang mereka anggap wah, hebat kepada orang-orang yang nggak pantas untuk mereka cintai sama sekali, nggak punya sama sekali kehebatan, bahkan dalam urusan dunia pun nggak ada manfaatnya, tapi jadi favorit, jadi dicinta. Iya kan? Sampai saya pernah mengatakan kepada para pemuda-pemuda, kalian ini ketika kalian membanggakan atau bahasa sekarang ngefans kepada seseorang, kepada artis, kepada pemain bola misalnya, ngefans kepada pemain bola, kalau cuma saya suka nih permainan fulan, cuman suka permainan. Tapi kalau sudah ngikutin, sudah dia di segalanya dia tahu, terus dia cinta, hatinya pengen seperti itu, ini udah gak wajar. Saya mau tanya, emang dia itu udah ngasih kamu apa? Normalnya orang cinta kepada sesuatu yang ada manfaat untuk dirinya. Sekarang pemain bola atau artis, engkau bangga-banggakan, engkau taruh stikernya, engkau tahu keadaannya, ngikutin semua filmnya misalnya. Kalau udah suka sama artis, bisa begitu. Lagunya bisa hafal semua lagunya, tahu kegiatannya, ngikutin daripada YouTube-nya atau apanya, diikuti semua. Aku mau tanya, dia udah ngasih kamu untung apa coba? Pernah ngasih duit? Pernah ngasih duit? Gak pernah. Pernah atau memperhatikan kalau engkau susah dia bakal nolong? Enggak. Kalau engkau sakit dia bakal datang? Enggak. Kita nggak bicarain akhiratnya, dunia aja dah, dunia. Kalau begitu harusnya ente ngefans kepada orang tuamu lebih banyak dari dia. Kenapa? Orang tua bantu, masih sayang. Kalau ente sakit dipelihara, dijaga, lebih pantas untuk kalian cintai dan kalian muliakan dibandingkan mereka. Mereka ini nggak memberi apa-apa. Nah, pertanyaannya, kenapa sesuatu orang yang tidak memberikan manfaat apapun kepada diri kita atau kepada anak-anak kita kok bisa dicintai? Masuknya dari mana? Apakah pernah kita sadari itu? Kita pikirkan itu? Kok bisa ini? Sesuatu nggak ada faedahnya. Faedah dunia aja nggak dapat. Ilmu dunia enggak. Kerjaan duniawi enggak. Sehat dunia enggak. Ditolong ketika sakit enggak. Kenapa bisa dicintai seperti itu? Dari mana masuknya? Tahu dari mana masuknya? Dari media yang menunjukkan sesuatu yang sia-sia dianggapnya hebat, dianggapnya mulia. Udah gitu, semuanya seperti fata morgana, gak asli sama sekali. Tapi benar-benar dicintai loh ini. Ngambil hatinya dia,
ngambil daripada pikiran dia, ngambil daripada karakter dia, sampai banyak. Bayangkan nih, muslimin, muslimat, kalau datang ulama nggak bakal pada datang rame. Coba kalau yang datang artis, itu datang dari awal, beli tiketnya mahal, duduknya capek, berdiri kadang-kadang. Kalau ngelihat artisnya dia nangis. Ini apa? Apa yang terjadi di sini? Nangis apa? Nyelamatin apa? Ngasih uang apa? Ngasih manfaat apa? Nggak ada sama sekali. Tapi itu kenyataan yang tidak boleh kita tutup, dan kita tidak boleh tutup mata di sini. Berarti ada sesuatu yang mengambil hati mereka, berhasil mengambil hati mereka. Tugas kita, saya membicarakan seperti ini bukan membicarakan tentang sesuatu kejadian yang menyedihkan terus ya udah kita tangis-tangisan atau kita sedih-sedihan, bukan. Tapi saya ingin memberikan solusi untuk masalah ini. Solusinya gimana? Yang namanya hati itu, hati manusia harus diisi dengan sesuatu. Kalau tidak diisi dengan sesuatu kosong, dia akan terisi dengan apapun itu. Apa saja yang kelihatan hebat di mata dia masuk ke dalam hati. Berarti sebelum anak-anak kita atau diri kita juga masuk sesuatu yang asing, yang sesuatu yang tidak ada faedahnya, dari kecil kita harus tanamkan kepada mereka kecintaan dan pengetahuan yang cukup tentang orang-orang yang patut untuk dicinta. Seperti siapa? Paling mulia Nabi Muhammad SAW. Harusnya dari kecil, umur 7, umur 8 tahun, kisah-kisah Nabi Muhammad setiap hari mereka dengar. Beliau seperti ini, beliau punya seperti ini, beliau mukjizat, beliau begini, beliau menolong umat manusia. Kalau nggak ada beliau kita nggak tahu nih semacam ini. Kita tidak mengerti. Dari kecil sudah terisi hatinya kecintaan kepada baginda Rasul. Kisah-kisah para sahabat tidak luput dari akalnya, dia tahu. Ada sahabat Abu Bakar Siddiq, perjuangannya bagaimana, kemuliaannya bagaimana, akhlak mulianya bagaimana. Sahabat Umar bin Khattab, keadilannya, kehebatannya, kesuksesannya. Ketika mereka diisi hati mereka dengan orang-orang mulia, para aulia, para salihin, fulan bin fulan, ada aulia yang masyhurin, Imam Syafi'i, Imam Malik, para a'immah, para ulama as-salihin, para ulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ghairuhum. Kisah-kisah mereka itu akan masuk ke dalam hati. Ketika datang tuh virus-virus yang tidak baik, ketika ada orang, oh hebat artis ini begini, dia karena sudah ada settingan dalamnya bahwa cinta yang mulia atau menganggap mulia seseorang itu tergantung agamanya, tergantung kedekatannya kepada Allah, tergantung hebatnya dia dalam mulia akhlaknya, bagaimana dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kayak gitu nggak masuk. Kalaupun masuk sebentar doang, itu bisa dibersihkan dengan mudah, bisa disadarkan dengan mudah. Ketika kita duduk dengan anak kita mengatakan tuh lihat dimuliakan itu fulan, itu dia hebat, kira-kira manfaatin apa nanti di yaumul qiyamah? Ada. Ya, kira-kira nanti di yaumul qiyamah mau nggak kau kumpul dengan mereka? Enggak. Nah, udah. Kalau sudah seperti itu berarti dia tahu yang harusnya engkau cintai siapa, yang harusnya engkau jadikan, engkau fanatik kepada mereka itu siapa, bukan orang-orang yang semacam itu. Kan ini yang terjadi sekarang di masyarakat kita. Dan ini permasalahan di setiap keluarga, setiap orang. Kenapa? Kita sama. Yang ditonton sama, yang ditawarkan sama. Semua orang seperti itu. Makanya ada apa? Viral. Yang ngikutin yang viral aja udah. Semua anak kecil sekarang tahu apa aja yang viral mereka tahu. Lebih tahu dari bapaknya. Iya, itu kenyataan. Nah, kita nggak boleh diam. Bagaimana caranya kita membentengi anak kita? Nggak usah terlalu memerangi hal-hal semacam nggak boleh nonton, nggak boleh megang HP, nggak boleh lihat apa-apa. Susah. Itu kan zamannya udah susah. Tapi apa? Engkau isi mereka. Orang tua harus punya bekal ilmu yang cukup. Jadi jangan malas untuk membaca tentang sirah Nabi Muhammad. Biar hafal dong. Masa kosong mau ngasih tahu anaknya, ngasih tahu apaan? Nggak tahu apa-apa, nggak pernah baca apa-apa, nggak ada buku pegangan. Buku yang sahih, yang baik, yang direkomendasikan. Kisah-kisah para sahabat, ente hafalin tuh. Kisah Abu Bakar Siddiq, hafalin. Masa orang tua nggak kenal Sayyidina Abu Bakar mau ngajarin kepada anaknya? Gimana caranya? Dia sendiri nggak tahu. Tidak tahu tentang para tabi'in.
murid-murid para sahabat yang mulia, Sayyidina Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair, ya, Sa'id bin al-Musayyib, wa ghairuhum, awliya salihin. Banyak orang-orang mulia, ahli ibadah, ahli takwa. Kita sendiri isi dulu hati kita dan ilmu kita, kemudian kita cerita kepada mereka. Tahu nggak ceritanya fulan? Fulan ini begini, begini, begini. Oh begitu. Itu jangan anggap remeh, itu nempel nanti. Fulan bin Fulan ada lagi tuh, muridnya sahabat, dia begini, dia begini, dia begini, ibadahnya begini, begini, doanya begini dan begini. Mereka akan masuk dalam hati. Saya ingat, saya di masa anak kecil, sama seperti anak-anak kecil di masa dulu. Yaitu apa? Suka dengan pemain bola. Anak-anak ya, suka nonton bola, suka pemain bola. Pernah suatu hari, dan saya juga meletakkan dulu nih, sampai poster-poster ditaruh di kamar. Ya, zamannya poster, nggak ada HP. Kalau sekarang nggak mau poster, nggak ada HP. Mereka punya foto, punya ini, udah gampang aksesnya. Dulu suatu hari ayah saya bilang, engkau suka sama mereka, kira-kira mau nggak nanti di hari kiamat bersama mereka? Itu omongan kayak nusuk dalam hati. Itu sampai sekarang saya ingat. Dulu saya masih kecil, tapi omongan itu dalam. Kira-kira kamu mau nggak kalau sama mereka nanti di hari kiamat? Nggak mau lah, ngapain sama mereka? Mereka non-muslim, mereka nggak tahu apa-apa. Harus usahakan nanti cinta, suka sama orang yang nanti di hari kiamat kau bawa bersama mereka. Ya, jadi omongan-omongan semacam itu, tarbiyah semacam itu akan membekas. Dan itu tantangan untuk kita semua di akhir zaman ini. Ya, entah itu yang sudah punya anak atau keluarga atau adik atau keluarga, siapapun itu, sekitaran kita, siap orang atau teman kita bahkan, ya, kita isi dengan mengetahui Nabi Muhammad SAW. Perdalam dong, pelajari, ya, tentang Rasulullah SAW. Seberapa banyak, berapa buku atau kitab yang engkau sudah baca tentang kemuliaan Nabi Muhammad? Berapa coba? Tanya diri kita sendiri sekarang. Berapa buku yang misalnya 200 halaman atau ya, sudah kita baca sendiri, kita renungi, kita selesaikan tentang mengetahui, kita pengen tahu nih akhlaknya Nabi, perbuatannya Nabi, muamalatnya Nabi, yang kita sudah baca. Kita sendiri kosong kadang-kadang. Kita sendiri nggak ngisi. Ya, sedangkan kita melihat para ulama, para guru-guru kita, kitab-kitab yang mereka baca antara ngajar atau nggak keluar dari semua itu. Makanya mereka terus maklumatnya tentang Nabi Muhammad, tentang para sahabat, tentang para aulia, terus mereka baca. Biar apa? Nih hati nggak diambil dengan yang lain. Kalau nggak kosong, akhirnya diambil dengan yang lain. Kalau orang-orang tua nih biasanya orang yang besar diambil dengan ambisi hatinya. Udah nggak ngefans kepada artis, kenapa? Ngapain ngefans mereka? Siapa? Ngasih duit nggak? Kalau ngasih duit iya seneng. Tapi apa dianya? Lebih kepada dunianya, lebih kepada bagaimana caranya harta dia bisa dapat, bagaimana memperbanyak kekayaan. Nah, itu ambisinya dia. Udah lupa dengan akhirat. Memang dia nggak suka dengan artis-artis semacam itu, udah nggak begituan. Tetapi tetap dia punya penyakit bahaya juga, ya, yaitu ambisi kepada kedudukan dan ambisi kepada harta dan yang lainnya. Ini semua ya amaliyah atau sesuatu yang insya Allah kita bisa praktekkan pada diri kita dan keluarga kita. Ya, yaitu berusaha mengisi dalam hati anak-anak dan keluarga kita kecintaan kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat, cinta kepada para tabi'in dan orang-orang mulia seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan Allah memandang kepada kita dengan pandangan yang mulia, pandangan yang pandangan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah juga melihat kepada anak-anak kita dan keluarga kita, sehingga Allah selamatkan mereka dari fitnah akhir zaman. Allah selamatkan mereka dari kecintaan kepada hal-hal yang tidak berharga. Allah jadikan kita semua orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semua di yaumil qiyamah dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad di bawah naungan panji Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah rabbil alamin.